Jadi, Inggris menuliskan sendiri sejarahnya bahwa dialah negara yang membukakan jalan untuk orang-orang Yahudi itu kembali ke Palestina, membuat kerusakan, dan Inggris serta negara-negara yang menyokong Israel turut menanggung dosa atas penderitaan rakyat-rakyat Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di sini. Hari ini aku akan menceritakan tentang Masjid Al-Aqsa. Seperti yang kita tahu, Masjid Al-Aqsa tengah menjadi sorotan dunia karena pada tanggal 7 Oktober 2023, kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh Hamas melancarkan invasi dan serangan besar-besaran terhadap Israel dari jalur Gaza. Klaim Israel atas tanah nenek moyang mereka, tanah yang dijanjikan di Palestina. Israel tidak hanya ingin merebut seluruh tanah Palestina, tetapi ingin merobohkan Masjid Al-Aqsa. Karena mereka meyakini bahwa Masjid Al-Aqsa dibangun di atas Haikal Sulaiman atau Kuil Solomon. Haikal Sulaiman ini harus segera ditinggikan agar seluruh orang Yahudi kembali ke tanah tersebut dan sang juru selamat datang. Juru selamat tersebut menurut versi Islam tak lain tak bukan adalah Dajjal. Seperti apa sih keistimewaan dari Masjid Al-Aqsa ini hingga harus dipertahankan? Biru bidam nafdika ya Aqsa. Kalau kita mundur ke belakang nih, siapa sih yang membangun Masjid Al-Aqsa? Nah, dalam banyak kitab tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi disebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa dibangun pertama kali oleh para malaikat. Para malaikat menggariskan dan menentukan tempatnya. Tetapi jumhur ulama berpendapat, dan ini nih yang paling sahih, bahwa yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Syam, tepatnya ke Palestina. Negeri Syam sendiri merupakan negeri yang diberkahi oleh Allah, di mana di sana banyak lahir para nabi utusan Allah yang meliputi daerah Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Tapi yang paling utama adalah Palestina. Nabi Ibrahim pun merenovasi Masjid Al-Aqsa dan meninggikan bangunannya. Kala itu, raja yang menguasai Baitul Maqdis adalah Raja Kanaan yang bernama Malkisyadik, seorang raja yang berpegang teguh pada ajaran Tauhid. Ia bahkan mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Ibrahim dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa Nabi Yakub, Masjid Al-Aqsa dilakukan pembugaran dan perbaikan. Hingga pada masa Nabi Sulaiman, Masjid Al-Aqsa dibangun dengan kokoh, besar, kuat, dan indah. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud. Dan bila ditarik ke belakang, Nabi Sulaiman merupakan keturunan dari Nabi Yakub, Nabi Ishak, kemudian Ibrahim. Seperti yang kita tahu, Nabi Sulaiman mengendalikan kekuasaannya yang sangat luas dari Palestina. Tidak cuma menjadi raja untuk manusia, tetapi Nabi Sulaiman juga menjadi raja untuk jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan angin nih bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Allah menganugerahkan Nabi Sulaiman dengan banyak sekali keistimewaan. Kemudian, pada masa-masa selanjutnya, orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Sulaiman membangun haikal atau candi untuk bangsa Yahudi. Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis atau Al-Quds adalah sebuah wilayah sakral Palestina yang mengandung banyak sejarah dari 3 agama, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi, disertai tempat peribadatannya. Beberapa tempat yang berada di area Al-Quds diantaranya adalah Masjid Al-Aqsa, Qubatus Sahrah, Tembok Ratapan, Masjid Buraq, Masjid Marwani, Masjid Umar, perkampungan asli penduduk Palestina, dan pasar tradisional.
Kompleks Masjid Al-Aqsa seluas 1.444.000 meter persegi berada di Kompleks Temple Mount atau Haram al-Sharif yang artinya tempat yang mulia yang berada di kota tua Yerusalem. Area yang juga dikenal dengan sebutan Kompleks Masjid Al-Aqsa itu kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Selanjutnya kita akan membahas beberapa bangunan yang ada di Kompleks Al-Aqsa ya. Yang pertama ada Jami Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli atau Masjid Kiblat adalah salah satu bangunan utama yang terdapat di dalam Kompleks Masjid Al-Aqsa bagian selatan dengan ciri khas kubah timahnya yang berwarna biru keabu-abuan. Bangunan ini sering disalahartikan dengan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Masjid Al-Aqsa adalah nama yang merujuk kepada keseluruhan kompleks yang ada di dalamnya. Kemudian ada Masjid Qubatus Sahroh atau kubah berwarna emas. Kubah Sahroh atau Dome of the Rock atau secara harfiah artinya adalah kubah batu. Adalah sebuah bangunan persegi 8 berkubah emas yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Bangunan ini terkadang disalahartikan sebagai Masjid Al-Aqsa. Padahal Masjid Al-Aqsa adalah nama dari keseluruhan kompleks tersebut. Sedangkan Kubah Sahroh adalah salah satu bangunan yang berdiri di kompleks tersebut. Tepatnya berada di bagian tengah kompleks. Kubah Sahroh menaungi sebuah batu yang disebut dengan Batu Sahroh. Batu ini adalah tempat Nabi Muhammad SAW berpijak ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj untuk naik ke Sidratul Muntaha. Keistimewaan lainnya dari Batu Sahroh adalah merupakan batu dari surga dan tempat ditiupnya sangkakala pada hari kiamat. Hal ini merujuk kepada Surat Al-Kahf ayat ke-41, dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru atau malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Para mufasir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyeru adalah malaikat Israfil, sedangkan makna tempat yang dekat adalah Sahroh di Baitul Maqdis. Selanjutnya ada tembok ratapan. Tembok ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci itu hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Panjang tembok ini aslinya sekitar 485 meter dan sekarang sisanya hanyalah 60 meter saja. Orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur sebab disitulah berdiam Shekhinah atau kehadiran ilahi. Jadi mereka berdoa di situ sama artinya dengan berdoa kepada Tuhan. Orang Yahudi berdoa di tembok barat. Tembok ini dulunya dikenal hanya sebagai tembok barat, tapi kini disebut sebagai tembok ratapan. Karena di situ orang Yahudi berdoa dan meratapi segala dosa-dosa mereka dengan penuh penyesalan. Selain mengucapkan doa-doa, mereka juga meletakkan doa mereka yang ditulis pada secari kertas untuk disisipkan pada celah-celah dinding. Dinding ini dibagi dua dengan sebuah pagar pemisah untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Orang Yahudi Ortodoks percaya bahwa mereka tidak boleh berdoa bersama-sama dengan kaum perempuan. Selanjutnya ada Masjid Al-Buraq. Masjid ini diyakini sebagai tempat di mana Nabi Muhammad SAW mengikat atau menambatkan buraq, hewan berkuda bersayap yang dikendarainya pada saat malam Isra Mi'raj. Kemudian selanjutnya adalah keistimewaan dari Masjid Al-Aqsa. Ya ala ardi mahru'a ardi hirri masru'a. Kenapa nih Al-Aqsa ini harus kita pertahankan? Nah ini nih, Al-Aqsa merupakan tempat suci ketiga di muka bumi setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Di tempat suci ini, Dajjal tidak bisa memasukinya. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah
Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua yang ada di muka bumi. Sebuah riwayat menceritakan bahwa seorang sahabat yang bernama Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan?" Kemudian beliau menjawab, Masjidil Haram. Lalu Abu Dzar bertanya lagi nih, "Kemudian setelah itu masjid apa ya Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, Masjid Baitul Maqdis. Maksudnya di sini Masjid Al-Aqsa ya. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi nih, berapa tahunkah keduanya berselang? Kemudian Rasulullah pun menjawab 40 tahun. Jadi setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Masjidil Haram, kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Palestina untuk menemui istrinya yang bernama Sarah. Selanjutnya, Masjid Al-Aqsa pernah menjadi arah kiblat pertama bagi umat Islam di seluruh dunia sebelum bergeser ke Mekah. Jadi sedikit cerita nih tentang kepindahan ke kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram ya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW duduk di sebuah bukit sambil terus memandang ke langit. Beliau sering sedih nih karena setiap umat Islam yang sholat menghadap ke Masjid Al-Aqsa selalu diolok-olok nih, selalu diejek atau diolok-olok oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad ini gebatin kan dalam hati kan, dia tuh kepengen arah kiblat tuh diganti ke Masjidil Haram aja, tapi beliau sungkan yang ngomong ke Allah. Namun akhirnya Allah yang Maha Baik mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW meskipun hal itu hanya tersirat di dalam hati kan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-144 dikatakan, sungguh kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit. Maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ketika di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Masjid Al-Aqsa ini kan dibuat menjadi lebih besar, luas, dan indah ya kan. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dalam riwayat lain disebutkan membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah. Kemudian, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya. Dan agar masjid ini tidak didatangi oleh seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya. Dan ketika ia keluar dari masjid ini, dia dihapuskan dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kemudian kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Selanjutnya perlu diketahui bahwa Masjid Al-Aqsa pernah roboh. Ya ala ardi mahru'a, ardi hirri masru'a. Setelah Nabi Sulaiman wafat, Bani Israel terbagi menjadi 2 kubu. Yang pertama adalah Rahbam dan kawan-kawannya mendirikan kerajaan bernama Israel Utara dengan pusat pemerintahan Nablus. Sementara Yarbam dan kawan-kawan di selatan dengan nama Judah dan pusat pemerintahannya di Urslim atau sekarang disebut Yerusalem. Masing-masing kerajaan disokong oleh keturunan Bani Israel. Nah, perlu diketahui bahwa raja seluruh bumi dari timur sampai barat ini ada 4 orang. 2 dari golongan muslimin dan 2 dari golongan kafir. Raja yang mukmin yaitu adalah Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain. Sedangkan 2 yang kafir adalah Bukhtanasar dan Namrud. Nah, pada saat itu, Bukhtanasar menyerang kawasan Israel Utara, sedangkan Judah sudah di bawah kekuasaan Mesir nih. Kemudian Mesir yang tidak kuat melawan kekuatan Babilonia dipaksa untuk mundur dan kembali. Nah, disinilah titik paling sadis yang dirasakan oleh Bani Israel, yaitu penghancuran total dan pembumi hangusan, pengusiran secara paksa, dan juga penindasan keji yang mereka alami. Kemudian Bukhtanasar juga menyerang Baitul Maqdis dan merobohkan Masjid Al-Aqsa. Ya ala ardi mahru'a. Selanjutnya,
Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau mendirikan kembali Masjid Al-Aqsa, dan Umar juga yang membersihkan sendiri sampah-sampah yang memenuhi kompleks Al-Aqsa saat itu. Berawal dari penaklukan Yerusalem dan merebut kembali Masjid Al-Aqsa pada tahun 637 Masehi, pasukan Islam masuk ke dalam Al-Quds atau Yerusalem untuk mengusir tentara penjajah Bizantium atau Romawi Timur. Nah, penduduknya menetapkan syarat nih, kota suci itu hendaknya diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab yang saat itu adalah pemimpin umat Islam. Nah, kemudian atas undangan Sapronius, Uskup Agung Al-Quds, datanglah Umar nih untuk menerima kunci kota tersebut. Di saat itulah pemimpin Islam tersebut mengeluarkan ikrarnya yang sangat masyhur, yaitu apa? Ikrar yang pada intinya meskipun di bawah pimpinan umat muslim, seluruh masyarakat yang tinggal di sana dijamin keselamatannya, tidak akan dipaksa untuk masuk Islam dan dapat hidup damai berdampingan. Tapi kemudian lagi-lagi nih, Masjidil Aqsa mengalami keruntuhan lagi karena peristiwa Perang Salib pada tahun 1099 Masehi. Kemudian pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin pasukan muslim memenangkan perang Salib. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi pun memperbaiki kembali Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya, renovasi kian berlanjut pada masa khalifah dan penguasa Islam lainnya dari sejumlah dinasti untuk memperkokoh bangunan serta kawasannya. Kemudian, pada masa pemerintahan Daulah Mamluk dan Daulah Utsmaniyah, pembangunan menara azan dan pagar pun dilakukan. Selanjutnya, pagar itu dibangun untuk menutupi dan membatasi seluruh wilayah kompleks Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa terus mengalami serangkaian renovasi dan perluasan sepanjang sejarahnya, mulai dari dinasti Umayyah, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abbasiyah, kemudian ada dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubi, hingga Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah. Selama rentang periode tersebut, seluruh umat Islam, Nasrani, dan Yahudi hidup berdampingan secara damai kan. Hingga tiba-tiba terjadi gelombang kedatangan umat Yahudi yang dulu tersebar ke seluruh Eropa dan kemana-mana itu datang nih, kembali lagi mereka ke Palestina. Yang sekarang kita tahu mereka datang hanya untuk melakukan kerusakan, iya kan? Hanya untuk membuat rakyat Palestina menderita, iya kan? Nah, kenapa nih tiba-tiba mereka bisa datang berbondong-bondong balik lagi ke Palestina? Seperti yang kita tahu, dalam dokumen tertanggal 2 November tahun 1917 di tengah Perang Dunia Pertama, untuk pertama kalinya pemerintah Inggris mendukung pendirian rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Saat itu Inggris masih menjajah wilayah Palestina. Fakta ini menjelaskan mengapa pengelolaan wilayah Palestina sepenuhnya berada di tangan pemerintahan Inggris. Orang Israel menganggap dokumen tersebut sebagai batu pondasi pendirian Israel modern. Di sisi lain, banyak orang Arab yang menganggap bahwa dokumen itu sebagai bentuk pengkhianatan Inggris. Alasannya, mereka telah berkolaborasi dengan Inggris yang kala itu berseteru dengan Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah itu ya kan. Kemudian setelah deklarasi Balfour, sekitar 100.000 imigran Yahudi tibalah itu di Palestina yang sekarang melakukan kerusakan itu. Kemudian nih, setelah saat itu banyak lagi kan perang-perang yang terjadi ya kan. Jadi Inggris menuliskan sendiri sejarahnya bahwa dialah negara yang membukakan jalan untuk orang-orang Yahudi itu kembali ke Palestina, membuat kerusakan, dan Inggris serta negara-negara yang menyokong Israel turut menanggung dosa atas penderitaan rakyat-rakyat Palestina. Oke, sekian video dari aku, sejarah singkat tentang Masjid Al-Aqsa. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari aku. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau ditambah, silahkan langsung di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.